Thariqah itu adalah thariqah yang zahiruha Ghazaliyah, yang aspek zahirnya adalah ajaran Imam Ghazali. Kemudian batinuha Syadziliyah, batinnya adalah yang diajarkan oleh Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Sebelum kita dilahirkan dan dibungkus oleh tubuh fisik kita, Anda di mana? Apakah Anda lupa? Ingatlah bahwa alasta fi hadaratil qudsi, bukankah engkau pernah dulu ya di keharibaan suci Tuhan? Di alam alastu bi rabbikum, bukan kita semua di dekat dengan Tuhan, di pangkuan Tuhan. Jadi sekarang kita terjauhkan dengan lahir ke dunia. Jadi kok Anda merasa puas saja dengan di tubuh fisik? Apa lupa dulu pernah dekat dengan Tuhan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tadi waktu membaca Wardul Latif saya terfikir ya, mengapa Imam Haddad punya sejumlah aurat itu ya, doa-doa yang ya banyak sekali ya. Ada Wardul Latif yang pagi dan sore ya, tinggal diubah redaksinya ya, asbahna atau amsayna. Lalu ada Ratibul Haddad yang dibaca di seantero negeri dan sebagainya. Saya bertanya-tanya mengapa ada begitu banyak wirid dan ini, tapi lalu saya mulai menemukan jangkarnya kira-kira bahwa memang Imam Haddad ini kan besar dalam lingkup Thariqah Alawiyah ya. Dan Thariqah Alawiyah itu sebagaimana didefinisikan oleh para tokohnya ya, aslaf mereka, ada banyak definisi ya, tapi ini yang mungkin paling mewakili bahwa Thariqah Alawiyah adalah Thariqah yang zahiruha Ghazaliyah, yang aspek zahirnya adalah ajaran Imam Ghazali. Kemudian batinuha Syadziliyah, batinnya adalah yang diajarkan oleh Imam Syadzili, Abul Hasan Asy-Syadzili. Nah, Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad adalah sosok yang merupakan penjelmaan dari kitab-kitab Al-Ghazali. Hampir semua karya beliau itu semacam memparafrase atau mengkontekstualisasi ajaran Imam Al-Ghazali. Jadi Islam kita tuh harus ittiba Nabi lahir dan batin ya, kitab sunnah lahir batin, dan itu yang dijelaskan ya, yang masyruh diuraikan dalam kitab-kitab Al-Ghazali. Nah, kalau kita mempelajari kitab Imam Al-Ghazali, kita akan dapati beliau itu memberikan tartibul aurat, jadi ihya itu misalnya ya, pagi doanya ini, zikir ini, segala macam gitu. Ini berbeda dengan tokoh-tokoh sufi atau aulia seperti Syekh Akbar Ibn Arabi yang tidak merekomendasikan wirid yang sifatnya sistematis. Tapi Imam Abdullah bin Al-Haddad karena cenderung dengan Al-Ghazali, dan ini adalah alawiyah secara umum, beliau menyusun itu tartibul aurat. Dan Majmu'ah Mubarakah dan sebagainya itu kan penuh dengan doa-doa yang memudahkan bagi kita untuk membaca. Dan ini mungkin juga nyambung dengan penjelasan Ustaz Haidar tadi bahwa dulu kelompok Alawiyin itu amalannya berat ya. Thariqatul Muqarrabin. Muqarrabin kan orang-orang yang sudah dekat dengan Tuhan gitu. Itu berat. Dan kalau kita membaca Ihya juga banyak sekali kisah-kisah ibadah yang sangat keras. Thariqat Ghazaliyah itu dikenal sebagai thariqah yang amal fisiknya keras, sulit ya. Dan beberapa mungkin tidak wajar. Misalnya orang kalau ngantuk dalam sholat malam ya, dia menyediakan cambuk gitu, nanti dicambuk segala macam, hampir menyiksa diri untuk memaksa agar kita teguh dalam beribadah. Itu secara umum keras ya, secara umum keras. Dan tadi makanya beliau mengusulkan yang thariqatu ahlil yamin, tarekat yang lebih familiar buat banyak orang dan bisa diterima secara luas. Dan itu barangkali juga alasan mengapa ajaran beliau sangat luas sekali diterima termasuk di Indonesia. Nah, dalam konteks itu tadi tarekat Imam Haddad zahirnya adalah Al-Ghazali, yaitu tidak boleh meninggalkan amal ya. Maksudnya apa yang mungkin barangkali apa yang oleh Imam Haddad disebut sebagai ringan tadi bagi kita juga masih keras sebetulnya ya, masih tidak gampang gitu. Tapi intinya bahwa kita harus membuat urut-urutan sistematis ya, amal-amal secara kontinu yang ajek gitu ya, istiqomah dan seterusnya. Namun ini kan aspek zahirnya ya. Aspek zahirnya maksudnya secara lahiriah kita menjalankan itu sesuai tartib-tartibnya. Ada urut-urutannya, sistematika segala macam yang harus dijalani. Maksud saya zahir itu bukan mengabaikan batin. Maksudnya zahir itu amaliyah fisiknya ada ya. Nah, jadi kalau ya ikhlas macam itu harus ada. Tapi karena batinnya Syadziliyah itu ajarannya dia tidak bergantung pada amal. Jadi semacam kebalikan dari yang Ghazaliyah. Jadi kalau Ghazali memperbanyak amal ibadah, Syadzili tidak bergantung pada ibadah, yaitu syuhudul minnah, menyaksikan karunia Tuhan. Maksudnya dalam segenap
amal yang kita persembahkan untuk Allah, kita kerjakan itu, kita tidak boleh merasa sebentar saja atau sekejap saja bahwa amal itu mendorong kita kepada Allah. Tidak boleh. Semua adalah fadl dari Allah. Jadi nggak boleh mengandalkan amal kita. Tapi bukan dengan meninggalkannya. Tetap beramal dengan tadi itu, dengan urut-urutan, sistematika segala macam, doa kita baca, sedekah, wirid dan sebagainya, tapi tidak menggantungkan itu sebagai sesuatu yang penting di hadapan Tuhan. Karena semuanya itu fadl dari Allah. Ini gabungan antara Ghazaliyah dengan Syadziliyah. Jadi itu barangkali ajaran yang bisa kita ambil dari memperingati beliau bahwa kita tetap beribadah dengan on the track ya, dengan mengikuti cara-cara yang benar, tapi sekaligus jangan sampai kita merasa sudah melakukan sesuatu untuk Allah gitu. Bukan. Segala sesuatu yang bisa kita lakukan itu juga semata-mata hanya terjadi karena Allah mengizinkan dan merestuinya. Dan Bapak Ibu semuanya, di kesempatan sore ini ingin mengajak kita semua untuk mempelajari satu puisi beliau yang saya kira bagus sekali ya. Jadi tadi juga disinggung ada diwan ya. Diwan itu koleksi puisi beliau. Karya beliau ada banyak sekali, tapi ada koleksi puisi yang judulnya Ad-Durrul Manzum ya. Permata yang teruntai lidzawil uquli wal fuhum. Tentang atau bagi orang-orang yang punya akal dan punya pemahaman yang tembus ya, yang punya yang mendalam. Nah, puisi itu biasanya kan wataknya tidak mudah. Puisi itu sesuatu yang sifatnya ringkas tapi mengandung pesan yang mendalam. Dan memang Imam Haddad menjanjikan bahwa dalam puisi-puisi beliau itu terkandung ajaran-ajaran yang sebagiannya tidak disertakan dalam karya-karya prosaik beliau. Jadi puisinya lebih untuk kalangan terbatas ya. Nah, di sini saya ingin mengajak Anda semua untuk menyimak ya, salah satu dari sekian banyak puisi beliau itu ada hal yang saya kira relevan dengan konteks kita dewasa ini sebagai masyarakat modern ya. Ketika budaya konsumerisme sangat tinggi ya, hal-hal yang terjebak pada bentuk formal luar, aspek ketubuhan kita dan sebagainya itu sangat kita puja. Ini ada saran dari beliau yang sangat bagus sekali ya. Ini panjang tapi saya nggak baca semuanya, tapi ada kata-kata begini. Ya ayyuhar ruhu hal tardo mujawaratan ala dawami li hadzal muzlimil kadir. Wahai ruh, dia menyapa kita dengan sebutan ruh ya. Jadi wahai entitas ruhani ya. Hal tardo mujawaratan. Apakah kamu itu puas ya dengan berdekat-dekat pada jasad gelap kita ya. Jadi wahai manusia, Anda itu kan sejatinya adalah ruh ya. Di dalam diri Anda ada serpihan cipratan rohnya Allah ya. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Apakah kalian tuh puas ya? Puas hanya dengan berdekat-dekat dengan aspek fisik ya? Apa kalian tuh puas gitu? Fa nakunta wala jismun tusakinuhu alasta fi hadaratil qudsi fadzakiri, kata beliau ya. Sebelum itu Anda di mana ya? Sebelum Anda lahir dan terjebak oleh tubuh fisik itu Anda di mana? Sebelum kita dilahirkan dan dibungkus oleh tubuh fisik kita, Anda di mana? Apakah Anda lupa? Ingatlah bahwa alasta fi hadaratil qudsi. Bukankah engkau pernah dulu ya di keharibaan suci Tuhan? Di alam alastu bi rabbikum itu kan kita semua di dekat dengan Tuhan, di pangkuan Tuhan gitu. Jadi sekarang kita terjauhkan dengan lahir ke dunia. Jadi kok Anda merasa puas saja dengan di tubuh fisik ya? Apa lupa dulu pernah dekat dengan Tuhan ya? Ta'wi ma'al mala' il a'la wa tarka' wa taqra'u ya min hayadi unsika ma tajni minas samari. Sebelum itu engkau hidup bersama para malaikat tertinggi dan sebagainya di dekat Tuhan ya. Kemudian ta'ti ilaika nasimul qurbi muhdiyatan arfal jamali ka arfil mandalil atiri. Dan engkau juga mendapatkan hembusan angin-angin spoi yang sangat harum ya di dekat Tuhan. Ini bahasa-bahasa yang untuk menunjukkan bahwa sebelum kita dilahirkan di dunia ini, di dunia fisik ini, kita ada di dekat Tuhan dengan segala penuh keindahan, kedamaian di sampingnya ya. Hatta ju'ilta bi amrillahi fi qafasin. Sampai satu titik Allah menjadikan engkau terjebak dalam sangkar ya, qafas, sangkar burung. Maksudnya tubuh kita. Liyabtaliyaka fakun min khairi mukhtabiri. Allah membuat kita terlahir dalam fisik ini untuk menguji kita. Jadi kita diceraikan dari sisi Tuhan yang suci tadi, hadaratul quds, dilahirkan di dunia yang terjebak oleh dimensi fisik segala macam untuk menguji. Fakun min khairi mukhtabar.
maka jadilah engkau atau posisikan dirimu sebagai peserta ujian yang terbaik. Jadi kita dilahirkan di dunia untuk diuji. Sebelumnya dekat dengan Tuhan, dibuang dalam tanda kutip ke dunia untuk diuji. Fahina absorta hadzal jisma qad barazat bihil ajaibu min badin wa mustatir. Tapi sayangnya inilah kita sebagai manusia ya. Saat kita melek, mata kita melek, kita memandang fisik kita yang ya indah ya. Juga ada fakultas, ada daya-daya, potensi yang lalu menyeruak keluar dalam diri kita, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, kita mulai kagum. Kok keren ya kita sebagai manusia, kok ternyata keren gitu. Ansatka bahjatuhu ma kunta tashhaduhu. Keindahan fisik ini, keindahan dunia ini membuat kita lupa ma kunta tashhaduhu. Kita melupakan apa yang dulu di alam kesucian itu kita pernah saksikan Tuhan. Min qudsi rabbika. Ya. Jadi kita sudah pernah hidup di damping Tuhan, tapi karena terjebak dalam fisik, lalu fisik ini membuat kita terlena ya, melengahkan kita. Kita menjadi lupa masa-masa itu yang lalu. Fa'rif dhai'atal umri ya. So, coba perhatikan betul betapa usia-usia ini yang sudah terbengkalai. Ya. Jadi usia yang kita lalui dalam umur kita itu sudah membuat kita lengah dan segala macam. Kita makin larut pada yang fisik dan makin melupakan keindahan kedamaian bersama Allah. Kemudian radita bil fikri an kasfin wa aynaka min jaliyatil haqqi in akhlatta lil fikri. Ini beliau mengkritik cara berpikir kita. Radita bil fikri, engkau puas dengan pemikiran rasional saja an kasfin ya, sambil melupakan pengecapan rohani, kasyaf, penyimpanan spiritual. Kita puas saja dengan cara berpikir sebagai manusia normal, menggunakan akal ya, tapi menutup akses pada hati kita. Fa ainaka an min jaliyatil haqq. Kalau itu yang terjadi, di mana posisi Anda dari kejelasan Tuhan, Allah yang hadir di tengah dalam segalanya, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah bersama kamu, Allah lebih dekat dari urat nadi. Faktanya kita nggak menyadari itu ya, karena kita terlalu bergantung kepada rasio semata, mengabaikan tadi penyingkapan rohani. La taqna'anna bidunil aini manzilatan fal khabbu may yaktafi bidzilli wal asri ya. Jadi jangan pernah puas mengandalkan tanpa mata batin. Jangan pernah puas bergantung pada akal sambil mengabaikan mata batin ya. Karena artinya kita sangat rugi kalau kita hanya bergantung pada bayangan saja. Jadi di sini beliau ingin merekomendasikan betul bahwa kita sebagai manusia modern, orang yang lahir di dunia yang terjebak pada balutan fisik kita, jangan puas mata-mata dengan itu, mari kembali kepada Tuhan ya. Gunakan mata batinmu, jangan hanya mengandalkan rasiomu ya. Wa'ud kata beliau ya, ud kembalilah. Hudita faqad nudita muttarihan. Kembalilah, engkau sudah dipanggil. Allah memanggilmu kembali, mengajakmu. Nudita muttarihan ya, muttarihan hadzal wujud, lepaskan segala semesta ini. Wa ma fihi minal ghiyari. Abaikan kosmos ini dan apapun selain Dia. Kembali kepada Allah ya. Asingkan dirimu, lepaskan dirimu dari segala ketergantungan, achievement ya, kepada apapun ya, penerimaan kepada yang lain. Jadi hanya kepada Allah semata. Nah, ini saya secara literal saja ya. Sebetulnya kan kalau mengacu kepada makna dalamnya ini wahdatul wujud ya. Hadzal wujuda wa ma fihi minal ghiyar. Wujud ini dan tidak ada selain Dia. Dalam tafsiran Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas yang keramat empang yang tadi disebutkan oleh Habib Assegaf tadi, itu beliau dalam fatwa irfan beliau, dia menyebut ini untuk membuktikan bahwa yang hakiki itu wujud, yang lainnya tidak ada sama sekali. Nah, Habib Empang itu yang salah satu muridnya tadi disinggung oleh beliau, Muhammad bin Alwi Al-Haddad, itu yang tinggal bersama beliau. Kemudian kata beliau, wasluk sabilan ilar rahmani qayyimatan biha ataka Imamul Badri. Ikutilah tempuhlah jalan yang telah digariskan oleh Nabi Muhammad SAW secara lahir dan batin. Jadi Allah telah memanggil kita semua kembali. Mari kita kembali kepada Allah, kembali kepada masa-masa pra-eksistensi kita, bahwa kita pernah bersama, berintim dengan Tuhan, lalu kita terjebak dalam fisik. Mari kembali lagi, menengok ke belakang. Dengan cara apa? Menempuh jalan yang digariskan oleh Nabi Muhammad SAW. Masruhatan fi kitabillahi wadihatan. Jalan yang telah diuraikan secara jelas dalam kitabullah ya. Fasir alaiha wa kun bisidqi muttasiri. Fasir alaiha.
tempuh ya, lalui itu semua tapi bisidqi, dengan kejujuran, dengan kebenaran. Ya, tidak dengan main-main. Beragama secara tulus, secara seutuhnya. Melalui apa? Riyadhah. Nah, ini yang juga sering diajarkan oleh Pak Haidar, dikutip di Nurul Wala. Wabir riyadhati min somtin wa makhmasatin. Dengan jalan riyadhah. Ya, jadi menempuh ajaran agama tadi, kitab sunnah yang dijelaskan oleh Imam Ghazali dalam karya-karya beliau ya, dengan makna batin yang disampaikan oleh Imam Syadzili dan murid-murid beliau melalui riyadhah. Pangkalnya ada 4 ya. Wabir riyadhati min somtin wa makhmasatin. Riyadhah dengan cara somtun ya, menjaga, mengurangi bicara, diam. Wa makhmasatin, dan lapar ya. Ini unik dipakai kata makhmasatin ya. Biasanya di dalam kitab-kitab tasawuf yang dipakai itu ju' ya, lapar. Tapi di sini pakai kata makhmasah. Makhmasah itu satu istilah dalam Al-Qur'an ya. Di surat apa itu ada yang tentang binatang yang diharamkan ya. Kemudian di akhir ayat Allah berfirman famaniturra fi makhmasatin ghairu mutajanifil ismin ya. Orang yang terpaksa lapar itu orang yang terpaksa. Nah, di sini dipakai kata makhmasatin. Jadi asasnya ada 4 ya. Ma'at takhalli anil andadi, dengan mengasingkan diri dari rekan sesama, wassahri, dan melek. Jadi ada 4 pilar dalam riyadhah ya. Diam atau mengurangi bicara, kemudian lapar ya, mengurangi konsumsi, kemudian takhalli anil adad ya, membatasi diri dari pergaulan yang mungkin tidak penting, tidak perlu, dan sahar ya, begadang dalam makna positif ya Habib ya, bukan hanya nonton. Tapi kalau nonton sebagai bagian dari rehat tidak ada masalah. Wadum ala zikri la tas'amhu mu'taqidan ya. Dum ala zikri, istiqomahlah berzikir. Zikir itu penting, baik zikir yang khafi maupun jali. Zikir yang di hati kita yang orang nggak tahu maupun zikir berjamaah. Kayak tadi membaca Wirdul Latif secara berjamaah itu kan bagus ya, untuk mengingatkan kita, memotivasi, membentengi kita dari malas dan sebagainya. Tapi ini mu'taqidan ya, tapi tetap harus ada keyakinan yang mendalam, annat tawajjuha ruhal qasdi fis safar. Di balik semua aktivitas itu tawajjuh kepada Allah ya, memusatkan kesadaran kita, membelokkan kesadaran kita hanya kepada Allah, itu adalah ruh dari segalanya. Dan tasawuf itu memang kata Syekh Zarruq ya, tawajjuh ilallah ya, qasdu tawajjuh, memusatkan segala kesadaran kita kepada Allah. Jadi ini mungkin di antara hal yang bisa kita ambil di sore ini, bahwa beliau mengajak kita untuk kembali menjadi manusia ruhani seperti sebelumnya kita adalah manusia ruhani ya, sebagai hamba Allah yang terjebak dalam balutan fisik. Mungkin itu, mohon maaf, saya akhiri.